Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dalam acara MPLS 2021 dengan tema Mengembangkan Potensi Siswa Berkarakter, Menyenangkan, dan Bersahabat secara maksimal dari rumah. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkatnya kita bisa berkumpul dalam acara MPLS 2021 ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sony Syarifuddin SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan serta staf dan teman-temanku semua yang kami cintai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Yanti. Dan saya Ayus. Kami akan memandu jalannya acara ini sampai penghujung acara nanti. Baik, kalau kemarin kita sudah mengikuti pelaksanaan MPLS 2021 hari pertama. Hari ini kita akan melanjutkannya dengan berbagai acara lainnya. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Manas. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Takkan menyerah selama kita bersama. Tak akan kalah jika selalu bersatu. Belajar bersama, penuh sukacita demi masa depan kita. Maju, 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 SMA Nasional Malang di hatiku. Maju, 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 bergerak bersama untuk maju, maju.
kebanggaanku. Maju, 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 bergerak bersama untuk maju, maju. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, untuk mempererat tali kekeluargaan kita, maka acara selanjutnya yaitu pengenalan Bapak Ibu Guru yang mengampu mata pelajaran di SMA Nasional Malang. Tidak hanya Bapak dan Ibu guru saja loh, melainkan karyawan dan staf SMA Nasional Malang. Mari kita simak video berikut dengan baik. Takkan menyerah selama kita bersama, tak akan kalah jika selalu bersatu, belajar bersama penuh sukacita demi masa depan kita. Maju, 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 SMA Nasional Malang di hatiku. Maju, 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 bergerak bersama untuk maju, maju. Takkan menyerah selama kita bersama, tak akan kalah jika selalu bersatu, belajar bersama penuh sukacita demi masa depan kita. Maju, 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 SMA Nasional Malang di hatiku. Maju, maju, maju. Takkan menyerah selama kita bersama, tak akan kalah jika selalu bersatu, belajar bersama penuh sukacita demi masa depan kita. Maju, 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 SMA Nasional Malang di hatiku. Maju, 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 bergerak bersama untuk maju, 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 SMA Nasionalku kebanggaanku. Maju, 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 bergerak bersama untuk maju, maju. Nah, itu tadi pengenalan Bapak Ibu Guru dan karyawan yang mengampu di SMA Nasional Malang. Bagaimana menurut kalian? Keren-keren bukan? Di tangan beliau semua tercipta siswa-siswi lulusan SMA Nasional Malang yang masuk ke perguruan tinggi ternama seperti Institut Teknologi 10 November, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Malang, dan juga masih banyak lagi universitas ternama lainnya. Selain mengantarkan siswa-siswi ke jenjang perguruan tinggi, di tangan beliau-beliau juga mampu mengantarkan siswa-siswi ke dunia kerja dengan bekerja sama dengan BLK Singosari dan BLK Wonojati dengan melatih siswa-siswi SMA Nasional ke BLK tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau karena berkat usaha dan doa beliau dan usaha serta doa kita, lulusan-lulusan SMA Nasional mampu bersaing di tengah masyarakat global. Semoga kalian, teman-temanku semuanya,
atau negara. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali lulusan SMA Nasional Malang yang diterima di perguruan tinggi ternama. Berikut ini akan ada pengenalan kampus Institut Teknologi Nasional Malang. Tetapi sebelum ke pengenalan kampus ITN, akan ada sambutan dari Bapak Rektor Institut Teknologi Nasional Malang, yaitu Bapak Profesor Dr. Engineering Insinyur Abraham Lomi, MSE. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Nasional beserta jajarannya, yang saya cintai, adik-adik SMA Nasional yang pada hari ini melaksanakan masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama patut kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan aktivitas kita. Terlebih pada pagi hari ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam acara perkenalan lingkungan sekolah di SMA Nasional. Perlu saya memperkenalkan diri, saya Profesor Abraham Lomi adalah Rektor ITN Malang, di mana ITN Malang ini berada dalam naungan atau di bawah naungan P2PUTN yang juga sama seperti SMA Nasional. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya sudah diundang untuk memberikan sambutan dalam acara perkenalan lingkungan sekolah ini. Tentu saja sebagai institusi pendidikan tinggi, ITN Malang menyelenggarakan suatu kegiatan akademik, ya, di mana nanti ITN ini akan mendidik calon-calon mahasiswa yang berasal dari SMU, SMK, dan salah satunya dari SMA Nasional. Karena kita berada dalam satu perkumpulan, maka saya berharap sekali bahwa adik-adik di SMA Nasional ini setelah lulus nanti kami undang untuk bergabung dan menjadi mahasiswa ITN Malang. Dan ITN Malang ini merupakan kampus teknologi yang secara nasional masuk dalam perangkingan 100 besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan pada tahun 2019 ITN Malang sebagai perguruan tinggi swasta teknologi pada posisi ranking 1 nasional. Dan sebagai institusi pendidikan tinggi itu pada posisi ranking 4 nasional. Itu PTN dan PTS. Sehingga kami akan sangat senang sekali apabila adik-adik yang ada di SMA Nasional ini lulus dan bergabung menjadi mahasiswa ITN Malang. ITN Malang ini terdiri dari 2 fakultas dan 1 program pascasarjana, di mana fakultas ini ada yang namanya Fakultas Teknologi Industri, mempunyai program studi teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, teknik industri, teknik kimia, dan juga ada diploma teknik listrik, teknik mesin, dan teknik industri. Sedangkan di FTSP ada jurusan teknik sipil, arsitektur, teknik geodesi,
perencanaan wilayah dan kota, dan teknik lingkungan. Nah, di sini adik-adik akan sangat bebas memilih program studi yang sesuai dengan keinginannya dan cita-citanya. Adik-adik akan dididik menjadi seorang mahasiswa yang kompeten, yang berkualitas, sehingga pada saat lulus akan terjun ke masyarakat dan ikut membangun bangsa dan negara. Tentu dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, saya sangat senang sekali manakala adik-adik ini pada saat di SMA belajar dengan giat sehingga menjadi siswa-siswa yang berprestasi dan menjadi kebanggaan orang tua. Dan satu hal yang perlu adik-adik catat, manakala adik-adik dalam perankingan di sekolah misalnya masuk dalam 10 besar, maka akan mendapat fasilitas-fasilitas beasiswa di ITN Malang. Dan karena kita mempunyai suatu hubungan kekeluargaan karena berada di dalam wadah satu perkumpulan, maka adik-adik yang dari SMA nasional maupun SMK nasional akan dengan mudah masuk ke ITN Malang dengan fasilitas-fasilitas yang juga lebih fleksibel. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai Rektor ITN Malang, saya berharap bahwa adik-adik boleh belajar dengan giat dan penuh disiplin sehingga bisa mewujudkan cita-cita pribadi maupun cita-cita orang tua atau keluarga agar kelak menjadi generasi-generasi yang membangun bangsa dan negara. Demikian adik-adik yang saya cintai, Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Om. Suasana Malang Raya yang sejuk dan nyaman menjadi tempat sempurna untuk belajar, menempa diri, dan berproses. Siapapun akan betah dan jatuh hati di kota ini. Malang juga dikenal dengan kota pelajar, impian para pelajar dari berbagai ras, suku, dan budaya. Institut Teknologi Nasional ITN Malang merupakan perguruan tinggi swasta berbasis di bidang teknologi di Malang, Jawa Timur. Kampus swasta tertua di kota Malang ini berdiri sejak tahun 1969 yang dahulu namanya adalah Akademi Teknik Nasional ATN Malang. Keberadaan kampus ini terus mengalami perkembangan. Eksistensi ini tidak lain adalah karena kampus ini memiliki fasilitas serta prasarana yang lengkap serta didukung oleh para dosen yang profesional. Dan saat ini, kampus ITN berada di urutan top 100 perguruan tinggi terbaik nasional, peringkat 4 kategori institut di Indonesia, dan masuk ke dalam institut nomor 1 untuk kategori institut swasta se-Indonesia. ITN Malang memiliki 2 kampus, kampus 1 yang berada di Jalan Bendungan Sigura-gura nomor 2, dan yang kedua berada di Jalan Raya Karanglo. Dan kampus kedua ini sangat cocok untuk belajar. Selain luasnya yang mencapai 65 hektar, kampus ITN juga mempunyai hawa yang sangat sejuk, ditunjang lagi dengan hijaunya pepohonan yang asri. Kampus 2 ITN Malang ini juga dijadikan pusat pengembangan Green Technology, di mana program-program yang mendorong Green Technology yang akan segera direalisasikan. ITN Malang memiliki beberapa program studi, meliputi program studi S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, yang di dalamnya terdapat program studi teknik geodesi,
Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, dan Arsitektur. S1 Fakultas Teknologi Industri yang di dalamnya terdapat program studi teknik mesin, teknik elektro, informatika, teknik industri, dan teknik kimia. Program studi Diploma 4 Fakultas Teknologi Industri yang di dalamnya terdapat program studi teknik mesin industri, teknik listrik industri, dan teknik industri manufaktur. Dan program studi pasca sarjana S2, di mana pada masing-masing program studi telah mendapat akreditasi, termasuk juga akreditasi institusi telah diraih. Segudang prestasi yang diraih oleh ITN Malang ini sangat membanggakan, sehingga saya sebagai Rektor ITN Malang mengundang adik-adik lulusan SMO maupun SMK untuk bergabung dengan kami dalam belajar ke level yang lebih tinggi untuk meraih sarjana teknik yang mempunyai keahlian dan kompeten di bidangnya. Kami sangat bangga bahwa para alumni ITN Malang yang sudah berkarya di masyarakat terus membangun bangsa dan negara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dan kemudian kampus ITN juga memiliki UKM yang sangat digemari mahasiswa. ITN Malang telah memiliki berbagai prestasi akademik maupun non-akademik, antara lain telah meraih juara dalam ajang bergengsi Lomba Pembuatan Mobil Listrik, Lomba Cepat Kapal Tanpa Awak, Kontes Robot Indonesia, Kontes Robot Cerdas Indonesia, dan Kontes Robot Seni Indonesia. Lomba karya ilmiah mahasiswa tak ketinggalan. Di bidang seni, paduan suara ITN juga telah meraih penghargaan tingkat internasional. Saya Insinyur Agus Suryanto. Saya sebagai CEO Arema, saya merasa bangga pada hari ini saya bisa bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, yang juga salah satu dari perguruan tinggi saya. Terima kasih sekali lagi kepada jajaran Rektorat ITN Malang yang sudah bisa bekerja sama dengan kami, Arema FC. Saya Insinyur Ari Mukti MT, alumni ITN Malang. Alumni ITN itu sangat terkenal, bukan hanya dari kota, luar kota, tapi di luar pulau. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ITN. Berkat ITN lah saya bisa seperti ini. ITN maju terus, tetap semangat dan sukses selalu. Saya salah satu alumni dari ITN Malang, jurusan Teknik Industri. Saya berada di PTHM Sampurna. Posisi saya terakhir adalah Direktur Jenderal Manufacturing. Terima kasih juga kepada kampus yang sudah mencetak banyak sarjana yang berkualitas, yang saat ini tentunya sudah menempati posisi-posisi senior di perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Terima kasih. Sukses berawal dari keberanian untuk mengungkap mimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan masa depanmu menjadi mahasiswa yang kreatif dan siap berkarya.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Engineering Insinyur Abraham Lomi MSEE. Semoga dari sambutan beliau mampu memotivasi kita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu akan ada tutorial pembuatan botol M-Gope. Sebentar Kak, ngomong-ngomong botol M-Gope itu apa ya? Nah, jadi gini, di SMA nasional kita akan ada kegiatan yang dinamakan M-Gope. Setiap hari setelah kajian hadis, akan ada waktu untuk memasukkan uang Rp500 ke dalam botol. Nah, botol inilah yang dinamakan botol M-Gope. Lalu gunanya memasukkan uang ke dalam botol M-Gope itu apa ya Kak? Memasukkan uang Rp500 ke dalam botol M-Gope, yaitu nanti di akhir bulan akan ada penghitungan di seluruh kelas masing-masing. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk membantu teman kita yang mendapat kesulitan atau kesulitan. Wah, keren ya, saya jadi paham sekarang. Kalau sudah paham, mari kita simak bareng-bareng ya pembuatan botol M-Gope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi baru SMA Nasional Malang. Selamat datang di SMA Nasional Malang. Perkenalkan, nama saya Fraunani dan saya Budea. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan tutorial sederhana bagaimana cara menghias botol M-Gope supaya lebih menarik. Apa saja sih bahan-bahannya? Nah, bahan yang dibutuhkan pertama, kalian harus menyiapkan botol bekas. Kalian boleh menggunakan botol bekas apa saja yang ada di rumah, asalkan bisa dimasuki oleh uang koin 500-an. Kemudian bahan yang kedua adalah benang wol. Kalian bisa menggunakan warna benang wol sesuka kalian, merah, kuning, hijau, terserah. Kemudian ada bahan yang terakhir, yaitu adalah kertas lipat. Sama seperti benang wol tadi, kalian juga bisa menggunakan warna kertas lipatnya itu sesuka hati kalian. Kemudian selain ada bahan-bahan, kita juga memerlukan alatnya. Alat-alatnya apa saja sih Budaya? Baik, untuk alat-alatnya yang pertama adalah double tip, kemudian gunting, dan yang ketiga adalah lem. Kita bisa pilih lem yang cukup kuat supaya hiasan-hiasan nanti pada botol tidak terlepas. Jadi tidak mudah copot ya. Oke, langkah yang pertama, kalian ambil botol bekasnya yang tadi, kemudian ambil juga double tip yang sudah kalian siapkan. Nah, double tipnya kalian rekatkan di atas atau setengah botol, hasilnya seperti ini. Atau jika kalian mau penuh, itu juga boleh. Intinya satu botol ini harus sudah dipenuhi dengan double tip. Jika sudah, kalian ambil bahan yang kedua, yaitu benang wolnya. Nah, benang wolnya kalian lilitkan di sepanjang botol yang terkena double tip. Kalian harus melilitkannya dengan hati-hati ya, dan juga teliti. Yang paling penting juga adalah harus sabar, karena memang namanya proses agak lama ya. Jadi lilitkan terus sampai bagian botol yang terkena double tip itu tertutupi oleh si benang wol tadi. Oke, seperti itu langkahnya. Kalian lilitkan terus. Pelan-pelan pastikan benang wolnya itu merekat satu sama lain ya, jadi tidak ada sela di antara benang-benangnya itu. Nah, pastikan juga hasil lilitan kalian itu juga rapi. Nah, jika benangnya sudah terlilit semua, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah melilit sekeliling botolnya. Kemudian kalian bisa menggunakan bahan yang ketiga, yaitu kertas lipat. Nah, kertas lipat ini bisa kalian gunting, bisa kalian bentuk sesuai dengan emoticon, karakter, apapun yang kalian inginkan. Misalkan kalian mau kasih dia mata, hidung, kemudian mulut, itu juga bisa. Nah, kertas lipat tadi sudah saya bentuk
menjadi ini ada mulut, kemudian ada mata juga, alis, maaf ini terlalu kecil sekali, ada alis, kemudian ada telinga. Nah, bahan-bahan yang sudah kalian bentuk ini kalian bisa rekatkan di bagian depan dengan menggunakan lemnya. Nah, seperti ini contohnya. Dalam menghias botol NGOPE ini, kalian bisa mengeluarkan semua kreativitas kalian agar botol NGOPE-nya semakin terlihat cantik dan menarik. Jadi kalian tambah semangat mengisinya. Nah, kemudian kita tempel mulutnya. Yang terakhir adalah telinga. Nah, botol NGOPE kalian sudah jadi cantik bukan? Nah, kalian bisa menggunakan ekspresi lain selain yang saya contohkan. Misalkan ekspresi senyum. Atau kalian juga bisa menggunakan ekspresi sedih. Bebas pokoknya ekspresinya. Itu tadi adalah beberapa langkah-langkah untuk menghias botol NGOPE supaya lebih menarik. Tetapi tidak hanya itu saja loh cara menghiasnya, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang lain. Pertama, kita bisa menggunakan kain flanel. Mungkin di rumah kalian tersedia kain flanel, kalian bisa gunakan untuk menghias botol NGOPE. Yang kedua, kalian bisa menggunakan koran bekas loh untuk menghias botol NGOPE seperti ini. Dan yang ketiga, kalian juga bisa menggunakan cat bekas atau cat apapun itu bisa kalian gunakan. Kalian juga bisa menggunakan benda-benda yang lainnya, bahan-bahan yang lainnya maksud saya itu seperti kantong plastik, kresek, atau apapun itu kertas yang ada di rumah kalian. Nah, mari bersedekah agar hidup kita berkah. Yuk! Nah, bagaimana? Simpel bukan? Dari sini kita dapat memetik suatu pelajaran. Pelajaran apa itu, Kak? Nah, pelajarannya adalah kita bisa membuat sesuatu barang yang berguna dari suatu barang yang sebelumnya kurang berguna. Wah, bagus juga ya, Kak. Sebagai pelajar di era sekarang, kita harus mampu berkreasi dengan memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita olah sesuatu yang dianggap kurang berharga menjadi suatu barang yang berharga yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu cara membuat botol NGOPE, bagaimana kalau kalian juga membuat botol NGOPE sendiri dari rumah? Tenang saja, untuk membuat botol NGOPE bahannya cukup mudah loh. Hanya botol bekas, pasti kalian punya kan botol bekas, dan juga bahan penghias. Nah, untuk bahan penghias, kalian bisa gunakan tutup botol, koran, atau plastik yang ada di rumah kalian. Kalau sudah membuat botol, kalian wajib memfoto botol tersebut lalu dikirimkan ke Bapak Ibu pendamping kelompok masing-masing. Batas waktu pengumpulan botol tersebut pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam. Hanya itu saja, Kak? Jangan khawatir, bagi siswa yang botolnya menari akan mendapat reward dari sekolah. Tetap semangat ya. Selamat mencoba. Kalian boleh berkreasi sesuai imajinasi kalian sendiri.
Selamat mencoba ya. Baik, sebelum kami tutup acara MPLS 2021 ini, saya Ayus Dan saya Yanti. selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Jadi apabila ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan ya teman-teman. Sebelum kita tutup, kita jargon bareng-bareng yuk. Yuk. Kalau saya bilang SMA Nasional Malang, Jawabnya we are exciting partner. Wuha gitu ya. langsung saja ya Kak. Ya. SMA Nasional Malang, We are exciting partner. Wuha. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ferdrianti. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dapat sekolah di SMA Nasional Malang karena SMA Nasional Malang ini merupakan sekolah yang mengedepankan akhlakul karimah. Dan semenjak saya sekolah di SMA Nasional Malang ini, saya diajari untuk bisa berakhlakul karimah. Meski SMA Nasional Malang merupakan sekolah swasta, namun SMA Nasional Malang mampu meraih predikat sekolah swasta terbaik nasional. Dan tidak hanya prestasi sekolah, para siswa-siswinya pun juga kerap mendapatkan prestasi atau kejuaraan di bidang akademik maupun non-akademik, yang tentunya juga atas bimbingan Bapak Ibu Guru SMA Nasional Malang. Bapak Ibu Guru SMA Nasional Malang tidak hanya bertanggung jawab atas kepandaian siswa-siswinya, namun juga bertanggung jawab atas mimpi dan kesuksesan siswa-siswinya. Terbukti dari lulusan SMA Nasional Malang yang tercatat 99% mampu lolos ke perguruan tinggi. Tidak berhenti di situ, untuk orang-orang yang kurang mampu dan ingin mendaftarkan diri di SMA Nasional Malang, maka tidak perlu khawatir karena di SMA Nasional Malang telah memiliki program yaitu jalur beasiswa. Ada beberapa jalur beasiswa yaitu jalur beasiswa kurang mampu, jalur beasiswa berprestasi, jalur beasiswa yatim, jalur beasiswa piatu, dan jalur beasiswa yatim piatu. Pesan saya, selalu belajar dengan giat, pantang menyerah, dan tetap fokus untuk meraih cita-citanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Luluul Hafidatul Hasanah. Saya perwakilan dari OSIS SMA Nasional Malang. Pesan dan kesan saya sangat senang berada di lingkungan SMA Nasional Malang karena tempatnya nyaman, bersih. Selain itu, banyak tanaman sehingga udara lebih segar apalagi di pagi hari. Jadi nyaman banget berada di lingkungan sekolah ini. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Dewi Mujizatul Masrullah, perwakilan dari OSIS SMA Nasional Malang. Pesan dan kesan saya sangat senang karena saya mendapat pengalaman yang sangat berkesan di OSIS. Di OSIS ini, kita bisa belajar tentang cara kerjasama, kekeluargaan, dan cinta rasa sosial, di mana kita menjadi bagian penting untuk mensukseskan sebuah acara itu menjadi kesan tersendiri bagi saya. Pesan saya yaitu semoga OSIS SMA Nasional Malang menjadi semakin maju untuk memajukan SMA Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, saya perwakilan dari OSIS SMA Nasional Malang. Pesan dan kesan saya bersekolah di sini sangat menyenangkan. Sekolah ini telah membentuk saya menjadi karakter yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini semua karena bimbingan para bapak ibu guru. Dengan sekolah di sini saya bisa menemukan teman dengan berbagai macam karakter. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ratwahab dari kelas 10 IPS 2. Saya perwakilan dari OSIS. Kesan dan pesan saya sebagai siswa SMA Nasional Malang. Kesan, saya sangat suka bersekolah di SMA Nasional Malang karena saya mendapat banyak ilmu serta guru-guru yang baik. Pesan, saya langkah baiknya SMA Nasional Malang memperbaiki sarana dan prasarana agar pembelajaran lebih maksimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Edma Firnanda, perwakilan dari OSIS SMA Nasional Malang.
Pesan kesan saya selama bersekolah di sini adalah saya sangat senang sekali karena guru-gurunya yang sangat welcome dan asik-asik. Teman-temannya juga sangat humble dan baik-baik. Integritasnya sangat baik dan terjaga loh. Pesan saya semoga SMA Nasional Malang tetap menjadi sekolah SMA terbaik nasional dan menjadi lebih maju dari sebelumnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella dari kelas IPS. Saya perwakilan dari OSIS SMA Nasional Malang. Kesan dan pesan saya adalah sangat bangga dengan sekolah ini karena di sini saya bisa belajar banyak dengan ilmu yang belum saya ketahui sebelumnya. Dan teman-teman di sini sangat menyenangkan dan tidak membeda-bedakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Ridwan dari sekolah IPS 1. Kesan saya sangat senang bersekolah di sini. Fasilitas tertata dengan rapi dan kebersihan pun terjaga, sehingga dapat membuat saya nyaman bersekolah di sini. Pesan saya, tahankan tata ruang dan kebersihan di sekolah ini. Saya berharap peserta didik baru dapat merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martino Gibran. Saya dari kelas 12 IPS 3. Jabatan saya di SMA Nasional yaitu Ketua MPK periode 2020-2021. Pesan dan kesan saya yaitu saya senang sekali bersekolah di SMA Nasional Malang karena gurunya sangat welcome, asik lah pokoknya, dan bisa diajak diajak itu curhat. Nah, saya sukanya di situ. Jadi setiap masalah bisa dipastikan ke guru, ke waka, kesiswaan gitu. Setelah itu pesan saya yaitu semoga SMA Nasional Malang bisa meraih medali lagi, juara lagi dengan SMA terbaik se-Indonesia, se-negara kalau bisa, dan bisa membuat suasana-suasana di SMA Nasional Malang bisa berubah lebih indah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rengganis Ainur Laila. Saya adalah siswi SMA Nasional Malang. Selama bersekolah di SMA Nasional Malang, saya telah mendapat berbagai banyak ilmu dan juga nasihat-nasihat. Salah satu pesan yang selalu saya ingat yaitu, jika kalian hanya mengejar nilai tanpa mempedulikan orang lain, maka hidup kalian akan percuma. Oleh karena itu, saya dan juga teman-teman saya selalu dibimbing oleh Bapak dan Ibu Guru SMA Nasional Malang untuk senantiasa memiliki karakter yang baik dan juga peduli terhadap orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hasanah, biasa dipanggil Iva, dari kelas 11 IPA. Masih 1 tahun bersekolah di SMA Nasional, prestasi di bidang akademik dan non-akademik benar-benar membuat saya kagum dan bisa merasakannya. Tidak hanya memperhatikan prestasi akademik saja, tetapi prestasi non-akademik juga diperhatikan dan dikembangkan. Satu hal spesial yang saya rasakan yaitu, guru-guru di SMA Nasional sangat memahami pribadi setiap siswa, sangat mengayomi, dan humble sama murid-muridnya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh SMA Nasional dikemas secara kreatif dan berfaedah. Misalnya kegiatan English Corner, MKOP, doa bersama, dan masih banyak lagi. Tentu itu membuat saya senang karena bisa menjunjung toleransi tinggi terhadap guru dan siswa. Atas bimbingan dari Bapak dan Ibu guru semua, sehingga saya bisa sampai di titik ini. SMA Nasional Malang, we are a setting partner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.